Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini menjelaskan syarat-syarat ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wad'uhu khaufan wa tama'an. Dan hendaklah kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa takut wa tama'an, dan penuh dengan harapan-harapan. Dalam tafsirnya disebutkan aidawi khaufin, orang yang senantiasa mempunyai rasa takut, nadhran ila kusuri a'malikum, karena melihat sedikitnya amal kalian ketimbang apa yang kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, wa adam istihqaqikum matlubakum. Yang kedua, kalian tidak mempunyai hak sedikit pun terhadap apa yang kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi patut kiranya bagi kita untuk senantiasa merasa takut, khawatir terhadap apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena amal perbuatan kita terlalu sedikit ketimbang apa yang kita minta. Yang kedua, kita dituntut untuk merasa takut, merasa cemas, merasa khawatir karena kita tidak mempunyai hak sedikit pun terhadap sesuatu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karena rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam wadawi tam'in, dan yang kedua, orang yang senantiasa punya harapan, nadhran ila si'ati rahmatihi, karena melihat luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wa fawri fadlihi, dan melihat dari melimpahnya sesuatu yang Allah berikan kepada kita, wa ihsanihi, dan kekalnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil ayatu bayanu faidatid du'a. Ayat ini menjelaskan faidah-faidah doa, wa manfaatihi, dan manfaat-manfaat doa. Fa faidatud du'ai ahadu hadainil amrayni. Faidah doa di antara salah satu perkara ini, ammal ayatul ula, adapun ayat yang pertama yang tadarru' wa khufiyah, fahiya bayanu syarti sihhatid doa, yaitu menjelaskan syarat-syarat sahnya doa. Jadi kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah tadarru' wa khufiyah. Tadarru' merasa hina, wa khufiyah, dan merahasiakan amal perbuatan kita. Di sini disebutkan wa hiya la budda ay yakuna ad-du'a'u makrunan bit tadarru'i wa bil ihfa'i. Doa itu harus bersamaan dengan rasa tadarru, rasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa bil ikhfa'i, dan dengan merahasiakannya. Jangan sampai kita merasa baik dengan amal perbuatan kita. Terus wadda'i, barusan untuk doa, wadda'i, dan bagi orang yang berdoa, la yakunu da'iyan illa idza kana khaifan min wuqu'it taqsiri fi ba'di syara'iti al-mu'tabarati. Bagi pendoa harus senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takut kurangnya syarat-syarat yang sudah dijelaskan di awal, yaitu tadarru'an wa khufiyah. Takut ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa perkasa, merasa berhak terhadap apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi qabulid du'ai, dalam diterimanya sebuah doa. Wa tama'an, dan yang kedua, bagi seorang pendoa adalah harus mempunyai harapan-harapan
fi husuli tilka syara'iti bi asriha, yaitu tetap mempunyai harapan untuk mendapatkan, menghasilkan syarat-syarat tersebut. Wa makna qaulihi ta'ala khaufan wa tama'an, adapun makna arti dari lafal khaufan wa tama'an ay halu kaunikum jami'ina fi nufusikum bainal khaufi war raja'i, yaitu ketika kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam jiwa kalian harus terkumpul rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan warraja, tetap mempunyai harapan-harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi kulli a'malikum, dalam setiap perbuatan-perbuatan kalian. Fala taqta'u annakum adaitum haqqa rabbikum wa inijtahadtum, dan janganlah kalian memutus sedikit pun untuk memenuhi hak-hak Tuhan kalian, agar kalian tetap mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga barakah dan bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat le.